Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah mereka yang marah dan dendam padamu. Wah, nanti kita lihat ya, dendamnya baik atau sekedar memendam perasaan saja. Kok dendam baik sih? Maksudnya dendam yang tidak terlalu ekstrim, yaitu memendam perasaannya saja, ataukah memang dendam betul-betul ingin membalas ya. Nanti kita lihat ya. Ini saya disclaimer, ini bukan menebar kebencian ataupun apapun, ini lebih waspada dan lebih ke introspeksi diri untuk dirimu. Kalau memang benar ya rubah ya, supaya hidupmu ke depan lebih baik. Ingat, yang bisa menilai dirimu adalah orang lain, bukan dirimu ya. Dan ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ini mungkin bisa jadi di diri Leo ataupun mungkin di diri orang yang terkoneksi dengan Leo ya. Oke, bagaimana nanti kita lihat dari energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah game. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, kenapa sampai dia marah, kecewa kepadamu, dan bahkan mungkin dendam? Wah, ini dendam, ini bahaya ya. Dendam membalas dan dendam mendoakan, atau dendam hanya sekedar memendam perasaan ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Wah, ada yang marah karena kamu nggak memberikan dia duit, nggak meminjamkan dia duit, ataupun mungkin seandainya kamu punya hutang, dia nagih-nagih kamu belum bayar-bayar. Jadi kamu lihat saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya, karena di sini bicara tentang keuangan. Ataupun mungkin dari diri Leo, ada yang pinjam uang nggak digembalikan. Leo emosi sekali ya, emosinya sampai sudah pakai sekali gitu ya. Jadi emosinya udah greget ya, emosi sekali gitu ya. Saya kurang ini, langsung kayak energinya tuh kayak udah, karena saya merasakan juga di sini energinya Leo banyak kasih pinjam uang, tapi seolah-olah orang itu kayak nggak ada niat bayar. Ya bayar juga ada, tetapi ada beberapa yang seolah-olah itu kakak saya, itu tante saya, itu teman saya, Leo itu baik, Leo itu care, sudah pura-pura lupa aja ya. Padahal Leo tuh ada greget, ataupun mungkin kondisinya juga eh dirinya yang mungkin kamu ditagi-tagi, kamu janji-janji ya, kamu bisa menyesuaikan. Di sini juga tidak ada transparansi keuangan kalau seandainya kamu sudah berpasangan, ataupun mungkin kondisinya dia marah karena kamu janji-janji kasih duit tapi nggak kasih duit ya. Untuk nikah alasannya duit mulu, belum ada ya. Tapi kalau yang lain bisa dibeli, tapi kalau untuk modal nikah nggak ada ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau pasangan lebih memprioritaskan orang lain dibandingkan dia, seolah-olah nggak ada uang, beli ini nggak ada uang, tapi kalau yang lain langsung kamu belikan tanpa pikir panjang ya. Tidak ada transparansi keuangan. Contohnya, oh ternyata gaji saya cuma 1 juta, banyak potongan soalnya, padahal sebenarnya nggak ada potongan, cuman memang dia malas kasih gitu ya. Bicara tentang keuangan, jadi Leo, bagaimana tentang keuangan? Ada yang kecewa sama kamu pun ada kecewa sama mereka ya. Dan ada beberapa yang mau pinjam uang, kamu nggak kasih, mereka langsung merasa bahwa kamu itu orang pelit, kamu orang yang sudah berubah ya. Dan dia marah aja, kecewa aja. Sebenarnya kecewa ini pada dirinya ya, tapi seolah-olah kayak macam Leo tuh udah berubah, dia sudah nggak sayang saya, dia sudah pelit, udah deh malas gitu ya. Capek juga ya kalau bicara tentang uang ya, tapi ini yang kenyataan seperti gitu. Jadi kalau memang kamu yang banyak memberikan pinjaman ya, sekarang kamu nggak usah ya, kamu batasi aja ya, cukup dengan orang-orang yang pantas kamu berikan atau pantas kamu pinjamkan. Tapi kalau memang
tidak ya berani berkata tidak. Nanti kamu yang dipersulit untuk kedepannya ya. Kalau kamu seandainya punya hutang ya bayar gitu, jangan sampai tuh dia sudah malah sumpah-sumpahin kamu. Saya lihat orang-orang yang bicara ini kadang-kadang sumpah-sumpahin, awas kamu Leo ya, biarin aja, tuh rezeki kamu nggak bagus, tuh kesehatan kamu nggak bagus, biar aja nanti lihat, pasti Tuhan akan balas. Itu banyak yang dendamnya ke doa. Nah ini hati-hati, karena kalau orang sudah dendam, marah, dan dia doanya jelek kepada kamu, ya hati-hati juga. Ya, kalau kamu yang salah, kalau dia yang salah ya repot ya. Tapi kalau kamu yang salah ya pasti ada karma. Nah, ini hati-hati, apalagi kalau dia sudah mengikhlaskan, memberikan kesempatan semesta untuk membalas. Nah, ini hati-hati. Ataupun mungkin kamu kayaknya, udah deh Kak Ica, saya sudah malas, biar aja nanti semesta yang balas. Ya sudah, itu lebih kejam loh. Karena sudah mengikhlaskan, semesta yang memberikan teguran. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai kamu rezekimu seret ya, tidak ada uang, tidak ada ini, banyak masalah, itu karena mungkin ya ada sesuatu di masa lalu yang kamu belum bereskan. Nah, ya, coba pikir-pikir dulu. Oke, berikutnya di sini ada Ten of Swords. Wah, kamu meninggalkannya Leo tanpa dan menyakitinya tanpa ucapan, ataupun mungkin dia lagi sayang-sayangnya kamu pergi, atau memberikan harapan-harapan palsu dia pergi. Ya, ini pun juga ada beberapa yang saya lihat di sini Leo lebih diam ya. Kalau ada masalah diam, lebih cuek, sehingga dia merasa tersakiti. Ya. Dia inginkan kamu, ada pertolongan dari dirimu, tapi seolah-olah orang semua pergi dari dirinya. Ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan juga. Ini biasa di Leo juga, ini kadang-kadang orang sayang, atau Leo sayang tapi diam. Ya. Terus siapa yang mau berjuang dong? Kalau hanya diam-diaman, harus ada action. Diam-diam itu kan juga menyakiti, walaupun diam. Itu lebih kejam daripada kita teriak-teriak ya. Tapi kalau diam itu kan serasa ini maksudnya apa ya? Dia maunya apa ya? Nah itu. Ya entah di diri dia Leo yang diam atau dirinya yang diam, sehingga kamu bertanya-tanya apa yang terjadi gitu ya. Jadi dia nggak suka, dia marah kalau kamu diamin dia ya. Kalau memang ada masalah cerita, kalau ada masalah cari solusi, bukan diam pergi gitu ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Di sini ada King of Swords. Wah, di sini dia merasa bahwa kamu tuh sok pintar, sok tahu ya. Walaupun mungkin kamu tahu, tapi ada yang nggak suka dengan prestasimu ya. Mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam studi ataupun apapun. Dia merasa bahwa Leo nih kayak nggak bisa tenang ya. Iya kita tahu kamu kaya, iya kita tahu kamu pintar, iya kita tahu kamu ini, iya kita tahu kamu itu gitu ya. Tetapi ya dia nggak suka. Ada beberapa dia nggak suka kamu menggurui dia menurutnya ya, padahal mungkin Leo merasa bahwa saya peduli sama kamu, saya bukan bicara menggurui gitu ya. Tetapi kan ada orang yang nggak suka ya, walaupun mungkin kita kasih dia ilmu ya, tapi ya manusia kan ya tidak mau berkembang, ya biarin aja, ngapain kamu pusing. Karena ada beberapa yang tidak suka, seolah-olah kamu itu kayak macam paling hebat, paling menurut dia ya, paling hebat, paling benar, paling ya pokoknya paling-paling, dan dia merasa bahwa dia ini terintimidasi karena dirimu. Nah ini ya, jadi dia merasa tersaingi ya, karena kelebihan dirimu. Dia tidak suka gitu. Macam contohnya kamu lebih bisa dari dia dan kamu dapat pujian dari pimpinan, ataupun mungkin kondisinya dia sebagai kepala keluarga, kamu loh sebagai ibu rumah tangga, tapi kamu yang lebih banyak duit, dia minder juga. Nah ini bisa terjadi seperti gitu ya. Oke, berikutnya Eight of Wands ya. Wah, dia nih marah karena kamu tidak patuh. Jadi mungkin kamu tuh menurut dia kamu tuh macam contoh ya, dia bilang jangan begini kamu bikin, jangan begitu kamu bikin ya. Kamu punya pola pikir sendiri, punya prinsip sendiri, itu yang membuat dia merasa bahwa kayaknya tuh kamu tuh pembangkang, kamu itu tidak mematuhi saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, itu menurut dia. Ya, kamu terlalu cuek, kamu terlalu egois menurutnya, dan membuatnya tidak nyaman. Ada yang tersinggung juga di sini dari kata-katamu, perlakuanmu juga. Ya seolah-olah kita ini kayak anak kecil ya, diperlakukan begitu sama Leo. Kamu nggak bisa bicara pelan ya Leo. Ini ada beberapa yang mungkin Leo juga ketus-ketus. Ya mungkin ke depan Leo harus bisa lebih slow dalam berbicara. Saya bicaranya nih ini ya, energinya dia energi kamu ya. Jadi kayak saya kok ngos-ngosan bicaranya, cepat sekali ya saya nih ya. Tapi ya ini yang terjadi karena saya menyerap energi kamu. Saya bicaranya kayak lagi emosi. Ini energi kamu atau energi dia ya? Tadi saya readingan yang tempat lain nggak, zodiak lain nggak gitu ya, tapi energi Leo kok kayak macam banyak sekali yang saya ingin ungkapkan itu. Jadi kayak macam waktu itu cuma diberikan sedikit ya.
Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa energinya tuh kayak menggebu, kayak macam kita dikejar waktu untuk bagaimana caranya supaya saya mengeluarkan unek-unek saya. Ya saya capek sendiri loh, tapi saya nggak bisa mengontrol ya karena ini energi kamu atau energi dia yang lagi emosi. Waduh, bicara kayak rel ya. Saya mau rem-rem tapi nggak bisa. Kenapa ya? Semoga kamu bisa mendengarkan saya dengan jelas ya, karena mulut saya sesuai energi kamu ya. Aduh, saya capek, saya ngos-ngosan loh. Leo, sabar, jangan emosi, ya. Leo itu saya merasakan di sini energinya diam, tapi dia pendam. Jadi kalau keluar tuh langsung ini yang terjadi di diriku gitu, yang saya lagi rasakan ya. Jadi ada beberapa juga yang merasa bahwa kamu tuh pembangkang ya, ataupun dirimu yang merasa bahwa dia tuh pembangkang, sudah biarlah malas urus. Ada pasangan yang mungkin pemalas ini ya, dari diri Leo atau dirinya putus asa, emosian, terus apa ya, suka ngancam-ngancam. Nah ini dia nggak suka dibegitukan. Dia merasa bahwa Leo sudah tidak mencintaiku lagi dan sekarang sudah berubah ya sudah, dan bahkan mungkin ada triparty atau ya pengkhianatan di sini sehingga dia marah ya. Ini marah tapi kayak macam sedih gitu ya, seolah-olah dia menghakimi dirinya bahwa memang kayaknya saya tidak pantas untukmu Leo karena mungkin saya banyak kekurangan. Tuh, langsung ke sini-sini langsung agak diam ya. Tadi tuh kayak ngenggebu. Di sini ada Eight of Cups ya. Dia merasa bahwa kamu tuh kayak macam fokus saja pada kerjaanmu. Kenapa Leo tidak fokus pada aku gitu ya. Dia merasa diduakan. Dia merasa bahwa kamu tuh terlalu sibuk dengan kerjamu, terlalu sibuk dengan dirimu tanpa melihat dari keluarga. Pokoknya sibuk aja ya. Ini lebih mungkin ke pasangan ya, karena merindukan akan kehadiranmu tapi nggak ada. Mungkin kamu LDR juga, ataupun mungkin kondisinya kamu bersama dia tapi sibuk aja. Pokoknya intinya kamu tuh kayak macam tidak fokus pada dirinya sehingga dia merasa terabaikan, seolah-olah kayak serasa duda atau janda ataupun jomblo gitu ya. Dia pendam aja itu, sebenarnya dia kecewa sama kamu, apalagi kalau kamu bicaranya ketus-ketus. Dia sepi tanpamu, dia bingung ya, dia mau melepaskan. Ini ada beberapa juga yang saya lihat ya, dia mau melepaskanmu atau lanjut ya, melepaskan sayang, melanjutkan sakit hati, gimana dong ya. Jadi introspeksi ya Leo, ataupun mungkin Leo yang juga merasa seperti gitu ya. Saya sayang dia tapi ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, saya mau lepas sayang, gak dilepas, terus endingnya gimana dong. Jadi bingung sendiri ya. Dia marah karena tidak ada ketegasan, dia marah karena kamu diam, dia marah karena kamu tidak memperjuangkannya, dia merasa seperti gitu. Ya Kak Ica, nggak seperti gitu kok. Ya itu kan dari dirimu, kamu nggak bisa melihat dari diri orang lain. Coba kamu tanya dia, pasti dia bilang iya. Ya, ada beberapa yang seperti gitu ya, merasa dirinya tidak seperti gitu. Kamu berkaca aja, pinjam kaca gitu ya, untuk berkaca gitu ya. Artinya pakai benda bantuan. Karena kita nggak bisa menilai diri kita, yang bisa menilai diri kita adalah orang lain. Karena dia melihat kita, dia merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dia mendengarkan gitu. Mungkin kamu merasa bahwa biasa saja kok bicara begitu, tapi mungkin kalau dia lebih sensitif, dia merasa bahwa itu bicaranya sudah kasar gitu ya. Jadi lihatlah dari sisi orang lain, jangan lihat dari sisi dirimu ya. The word ya, dimana saya merasakan di sini energinya dia kecewa sama kamu, marah ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya pernah janji ya, janji sesuatu tetapi nggak ditepati ya. Jadi kamu lebih fokus pada dirimu ya, ataupun mungkin kamu sudah lupa ya, tapi dia malu juga untuk mengatakan. Nah ini ada beberapa. Jadi mungkin kamu mau janji memberikan apa, atau liburan atau apa gitu ya, tapi kamu nggak tepati. Seolah-olah kamu itu kayak omong doang, memberikan harapan tetapi nggak ada bukti. Ya, nah ini ke depan kamu jangan berikan janji kepada orang lain kalau memang tidak mampu, tidak bisa. Ya, tidak mampu, tidak bisa ini karena dari duitnya atau dari keadaan, situasi dan kondisi. Ya, jangan janji-janji gitu ya. Ataupun mungkin kamu yang marah sama dia karena dia janji-janji kamu nggak ditepati. Ya betul kan, pasti banyak orang yang janji-janji Leo nggak ditepati. Ini karena energi Leo juga banyak nih yang diberikan PHP ya.
Leo makan hati. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar ya. Kita lihat lagi di sini Page of Cups. Wah, di sini ya. Di sini kayaknya saya lihat di sini ada beberapa pasangan kamu malas ya. Ini lebih ke Leo ya. Energinya saya merasa bahwa Leo ini merasa emosi gara-gara pasangannya pemalas, tidak bertanggung jawab, kotor ya. Kalau lihat kotor ya sudah biarin aja gitu, nggak mau diperbaiki, nggak ada orientasi masa depan. Menurut ini ya, menurut Leo ya. Sedangkan dari sisi dia marah karena kamu banyak menuntut. Nah, ini jadi komunikasi lagi ya. Dari sisi dia merasa Leo tuh hidupnya kok begini, hidupnya begitu, terlalu banyak mengatur ini gitu ya. Ya harus dibicarakan baik-baik. Maksud Leo bagus, tetapi kalau mungkin caranya salah ya hasilnya juga fatal gitu ya. Terkadang Leo langsung bicaranya ngegas, sedangkan dia nggak terima gitu ya. Tapi memang kenyataan apa yang dimaksud Leo itu benar, baik, cuman karena penyampaiannya salah, penyampaiannya tidak tepat di waktu dan di saat yang memang kurang bagus, dan akhirnya jadi ribut, marah gitu ya. Ya mungkin karena Leo saya lihat di sini capek aja, stres dengan orang-orang yang hidupnya kayak santai, hidupnya kayak ya pokoknya. Sedangkan orang lain melihat dari sisi Leo, Leo kok hidupnya kayak macam penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Padahal sebenarnya Leo tuh banyak tanggung jawab gitu kan. Jadi dia memikirkan hal-hal yang sekecil apapun dia pikirkan. Tapi kalau orang lain kan dia anggap santai, hidup ini disantai, dinikmati aja. Tapi kalau dari sisi mereka lihat bahwa hidup Leo tuh kok terlalu berat ya. Dia mau bikin kita menderita kalau ikut cara dia. Nah itu, jadi mungkin kalau menurut kamu cara kamu berjuang dengan 100% ya. Kalau dia mungkin ya perjuangannya cuman 50% ya dia sudah rasa berat. Jadi jangan kamu maksa dia untuk bisa sama seperti kamu, karena fisik atau daya juangnya itu berbeda gitu ya. Karena di sini ada yang mau membentuk dia seperti kamu, ya apa, kamu harus membentuk dia seperti dirimu, nggak bisa, dia nggak mampu, ya kemampuan orang kan beda-beda, gitu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak, dia merasa kamu terlalu egois, memaksakan kehendakmu harus sama seperti kamu, gitu ya. Oke, berikutnya di sini Seven of Swords. Dia merasa kamu tuh orangnya ini ya, diam-diam tapi menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan tuh artinya kamu tuh serasa kayak dia merasa bahwa kamu tuh orang baik, tetapi banyak sekali yang kamu sembunyikan dari dia gitu. Sembunyikan mungkin dari segi keuangan, hampir mirip-mirip juga ya dengan di atas tadi, tetapi di sini lebih ke apa ya? Kalau dibilang sakit hati, pokoknya nggak jujur pada diri sendiri gitu. Macam contoh yang tadi saya bilang kan, kamu suka dia tapi karena mau jaga image akhirnya kamu diam. Terus kamu marah tapi seolah-olah nggak apa-apa kok. Nah gitu. Jadi dia merasa itu kok kamu tuh betul-betul banyak drama menurutnya ya. Tidak jujur, tidak lepas, tidak ya, seolah-olah kayak macam saya dan kamu nih apa ya, ada yang disembunyikan gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya kamu tuh kurang percaya sama saya mungkin. Ya sudah, kalau nggak percaya ngapain kita bersama gitu. Pokoknya intinya orang yang terkoneksi dengan kamu nih merasa bahwa kamu tuh penuh dengan rahasia, misteri. Waduh, pakai misteri lagi ya. Karena Leo itu juga nggak bisa sembarang orang untuk dia bisa curhat, betul tidak Leo ya? Mendingan dia diam dibandingkan dia curhat ke orang yang salah. Nanti bisa-bisa dia bongkar, matilah hidup Leo ya. Karena Leo itu kalau marah itu langsung, ya pokoknya intinya Leo itu marah ya diam gitu. Kalau dia masih ngomel, ya berarti dia masih sayang, masih peduli, betul tidak Leo ya? Jadi kalau Leo marah, ya ngomel-ngomel itu berarti dia masih sayang. Jadi bersyukurlah ya. Kalau Leo sudah diam ya sudah, nggak mau tuh ya. Betul kan Leo ya? Leo itu kalau sudah tingkat dewa marahnya itu diam. Jadi ya mungkin harus dikomunikasikan. Dan kalaupun ini terjadi pada dirimu, perbaiki dirimu. Kalau memang benar ya apa yang mereka katakan, kamu terlalu dingin, diam, egois atau apapun ya, menurut kamu kalau seperti itu silahkan dirubah ya. Tapi kalau memang kamu bilang Kak Ica ini bukan energiku, ya sudah, berarti ini energi dari Leo lainnya ya, karena ini energi general bukan energimu 100% ya. Saya mengambil energi yang paling dominan dari para banyak Leo dari sesuai tema kita. Dan kalaupun seandainya kamu mau personal reading energimu 100%, bisa menghubungi WA saya ya.
Oke, jadi untuk dendam di sini nggak ada ya, cuman dendam di perasaan aja ya, emosi dan mungkin ya doa-doa yang negatif-negatif aja. Tapi kalau untuk dendam yang sampai pembalasan kayaknya enggak ya. Jadi aman-aman aja ya, tapi ya itu tetap kita harus introspeksi diri supaya hidup kita jauh lebih baik ke depannya. Oke, saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiaknya. Kita lihat di sini untuk inisial dan zodiak kamu terkoneksi dengan ada huruf H, ada huruf O, ada huruf W, K, S, E, M, E, wah E-nya double, energinya up ya. J, I, Q, ada F, ada huruf A, C, Z, N, ada huruf B, ada huruf D, ada huruf G, dan ada huruf T. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf H, O, W, K, S, E, M, E, J, I, K, F, A, C, Z, N, B, D, G, dan T ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi juga di sini. Kalaupun di inisial tidak ada, kamu mungkin terkoneksi dari zodiaknya. Oke, di sini ada zodiak Sagittarius, ada juga bintang Leo, ada Aries, ada juga Capricorn, ada Cancer, ada Virgo, Taurus, dan Gemini. Oke, jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn, Cancer, Virgo, Taurus, dan Gemini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.